Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasliani dengan NIM 013190017096. Saya mengambil jurusan D3 Farmasi di Stikes Andini Persada Mamuju. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat emergensi. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu obat emergensi. Jadi, obat emergensi atau gawat darurat adalah obat yang pengelolaannya termasuk dalam kategori kewaspadaan tinggi. Digunakan untuk mengatasi situasi gawat darurat atau untuk resusitasi. Daftar obat emergensi yaitu diazepam injeksi 5 mg per mililiter, dexamethasone injeksi 5 mg per mililiter, difenhidramin HCl injeksi 10 mg per mililiter, dextrose infus 5%, epinefrin atau adrenalin injeksi 0,1%, NaCl infus 0,9%, estesolid rektal 5 mg per mililiter, Ringer laktat infus, lidocaine injeksi, heparin injeksi, dopamin injeksi, atropin sulfat injeksi, aminofilin injeksi, luminal injeksi, magnesium sulfat injeksi, morfin injeksi, dan furosemid injeksi. Berdasarkan daftar obat emergensi, bentuk sediaan emergensi yaitu injeksi, di mana injeksi yang sering disebut sebagai shot atau jab dalam bahasa Inggris adalah proses memasukkan cairan ke dalam tubuh menggunakan jarum. Dalam praktik medis, cairan yang kerap dimasukkan ke tubuh melalui injeksi adalah obat dan vitamin. Adapun jarum yang digunakan dalam proses injeksi adalah jarum hipodermik dan jarum suntik. Dalam dunia medis pula, injeksi kerap dikenal sebagai teknik pemberian obat melalui parenteral, yaitu pemberian melalui rute selain saluran pencernaan. Pada rute injeksi, pemberian dengan suntikan atau parenteral meliputi beberapa rute sebagai berikut. Yang pertama, subkutan atau di bawah kulit. Yang kedua, intramuskular atau dalam otot. Yang ketiga, intravena atau dalam pembuluh darah. Yang keempat, intratekal atau sekitar sumsum tulang belakang. Untuk rute subkutan, jarum dimasukkan ke dalam jaringan lemak tepat di bawah kulit. Setelah obat disuntikkan, kemudian bergerak ke pembuluh darah kecil atau kapiler dan terbawa oleh aliran darah. Atau obat mencapai aliran darah melalui pembuluh limfatik. Obat protein yang berukuran besar seperti insulin biasanya mencapai aliran darah melalui pembuluh limfatik karena obat ini bergerak perlahan dari jaringan ke kapiler. Rute subkutan digunakan untuk banyak obat protein karena obat tersebut akan hancur dalam saluran pencernaan jika mereka diambil secara oral. Obat-obatan tertentu seperti progestin yang digunakan untuk pengendalian kelahiran hormonal dapat diberikan dengan memasukkan kapsul plastik di bawah kulit atau implantasi. Meskipun rute ini jarang digunakan, keunggulan utamanya adalah untuk memberikan efek terapi jangka panjang, misalnya etonogestrel yang ditanamkan untuk kontrasepsi dapat bertahan hingga 3 tahun. Untuk rute intramuskular, disukai dibanding rute subkutan ketika diperlukan obat dengan volume yang lebih besar. Karena otot-otot terletak di bawah kulit dan jaringan lemak, digunakan jarum yang lebih panjang. Obat biasanya disuntikkan ke dalam otot lengan atas, paha, atau pantat. Seberapa cepat obat ini diserap ke dalam aliran darah tergantung sebagian pada pasokan darah ke otot. Semakin kecil suplai darah, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk obat yang akan diserap. Untuk rute intravena, jarum dimasukkan langsung ke pembuluh darah.
Suatu larutan yang mengandung obat dapat diberikan dalam dosis tunggal atau dengan infus kontinu. Untuk infus, larutan digerakkan oleh gravitasi dari kantong plastik dilipat atau lebih umum dengan pompa infus melalui pipa fleksibel tipis ke tabung atau kateter, dimasukkan ke dalam pembuluh darah, biasanya di lengan bawah. Pemberian intravena adalah cara terbaik untuk memberikan dosis yang tepat dengan cepat dan dengan cara yang terkendali dengan baik ke seluruh tubuh. Hal ini juga digunakan untuk larutan yang membuat iritasi, yang akan menyebabkan nyeri dan kerusakan jaringan jika diberikan melalui suntikan subkutan atau intramuskular. Suntikan intravena dapat lebih sulit untuk dikelola daripada injeksi subkutan atau intramuskular karena memasukkan jarum atau kateter ke dalam vena mungkin sulit, terutama jika orang tersebut adalah obesitas. Ketika diberikan secara intravena, obat dikirimkan langsung ke aliran darah dan cenderung berlaku lebih cepat daripada ketika diberikan oleh rute lain. Akibatnya, praktisi kesehatan terus memantau orang yang menerima suntikan intravena untuk tanda-tanda bahwa obat ini bekerja atau menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Jika efek dari obat yang diberikan oleh rute ini cenderung bertahan untuk waktu yang lebih singkat. Oleh karena itu, beberapa obat harus diberikan melalui infus terus-menerus untuk menjaga efeknya konstan. Untuk rute intratekal, jarum dimasukkan antara dua tulang di punggung, bagian bawah, dan ke dalam ruang di sekitar sumsum tulang belakang. Obat ini kemudian disuntikkan ke kanal tulang belakang. Sejumlah kecil anestesi lokal sering digunakan untuk memati rasakan tempat suntikan. Rute ini digunakan ketika obat diperlukan untuk menghasilkan efek yang cepat atau lokal pada otak, sumsum tulang belakang, atau lapisan jaringan yang menutupi atau meninges. Misalnya, untuk mengobati infeksi dari struktur ini. Anestesi dan analgesik seperti morfin kadang-kadang diberikan dengan cara ini. Penggolongan obat berdasarkan penandaan dalam obat emergensi yaitu obat keras, obat psikotropika, dan obat narkotika. Obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat psikotropika. Obat psikotropika adalah obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat narkotika. Obat narkotika adalah obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran dengan bergaris tepi merah. Nama obat emergensi yang termasuk golongan obat berdasarkan efek farmakologinya dan indikasinya. Yang pertama, diazepam. Diazepam adalah obat psikotropika yang termasuk antisietas dan antiepilepsi yang digunakan untuk mengurangi rasa cemas dan mencegah atau menghentikan gejala epilepsi atau kejang. Yang kedua, dexamethasone. Dexamethasone adalah obat keras yang termasuk antiinflamasi yang digunakan untuk mengurangi radang. Yang ketiga, diphenhydramin. Diphenhydramin adalah obat keras yang termasuk anti alergi atau antihistamin
yang digunakan untuk mengatasi gejala alergi. Yang keempat, dextrose infus. Dextrose infus adalah gabungan antara senyawa gula sederhana dan air yang digunakan untuk meningkatkan kadar gula di dalam darah pada kondisi hipoglikemia. Hipoglikemia merupakan kondisi kadar gula atau glukosa darah berada di bawah normal. Yang kelima, epinefrin. Epinefrin adalah obat keras yang termasuk anti alergi atau antihistamin yang digunakan untuk mengatasi gejala alergi. Yang keenam, NaCl infus. NaCl infus adalah larutan steril untuk injeksi intravena. Obat ini digunakan untuk pengobatan dehidrasi isotonik ekstraseluler, depresi natrium, dan juga dapat digunakan sebagai pelarut sediaan injeksi. Yang ketujuh, estesolid rektal. Estesolid rektal adalah obat psikotropika yang termasuk antikoagulan yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah. Yang kedelapan, Ringer laktat infus. Ringer laktat infus adalah cairan infus yang biasa digunakan pada pasien dewasa dan anak-anak sebagai sumber elektrolit dan air. Biasanya, cairan obat ini diberikan untuk penderita dehidrasi yang mengalami gangguan elektrolit di dalam tubuh. Yang kesembilan, lidokain. Lidokain adalah obat keras yang termasuk anti-anestetik yang digunakan untuk menghilangkan kemampuan untuk merasakan sakit dan atau sensasi lain. Yang kesepuluh, heparin. Heparin adalah obat keras yang termasuk antikoagulan yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah. Yang ke-11, dopamin. Dopamin adalah senyawa alami tubuh yang memiliki peran penting pada proses pengiriman sinyal di dalam otak. Dopamin juga tersedia sebagai obat. Pemberian senyawa ini merupakan salah satu penanganan syok yang diakibatkan oleh kondisi tertentu seperti gagal jantung, gagal ginjal, pasca trauma, atau serangan jantung. Dopamin bekerja dengan meningkatkan kekuatan pompa jantung dan aliran darah ke ginjal. Yang ke-12, atropin sulfat. Atropin sulfat adalah obat yang digunakan untuk menangani melambatnya denyut jantung dan gejala keracunan insektisida. Selain itu, atropin juga digunakan untuk menangani kondisi lain. Yang ke-13, aminofilin. Aminofilin adalah obat keras yang termasuk anti asma yang digunakan untuk mencegah atau mengobati gejala asma. Yang ke-14, luminal. Luminal adalah obat psikotropika yang termasuk anti epilepsi dan antisietas yang digunakan untuk mencegah atau menghentikan gejala epilepsi atau kejang dan mengurangi rasa cemas. Yang ke-15, magnesium sulfat. Magnesium sulfat adalah obat keras yang digunakan untuk mencegah atau mengurangi gangguan irama atau ritme jantung. Yang ke-16, morfin. Morfin adalah obat narkotika yang termasuk analgesik yang digunakan untuk meringankan atau menghilangkan rasa sakit atau nyeri. Yang ke-17, furosemid. Furosemid adalah obat keras yang termasuk diuretik yang digunakan untuk meningkatkan pengeluaran urin, umumnya pada penyakit hipertensi atau jantung. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari saya mengenai obat emergensi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.